Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, posisi utang pemerintah Indonesia tembus 6.000 triliun rupiah per Desember 2020 atau bertambah lebih dari 1.000 triliun dari posisi November. Utang pemerintah tersebut mayoritas dari penerbitan surat berharga negara (SBN) yang tercatat lebih dari 5.000 triliun rupiah. Sementara utang yang berasal dari pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri lebih dari 800 miliar rupiah. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto sebesar 38,68% per Desember 2020. Ya, lantas apa saja peruntukan dari bertambahnya utang pemerintah? Kita tanyakan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luki Alfirman. Selamat malam, Pak Luki. Malam, Mbak. Malam, Pak Luki, kalian. ini bagaimana dengan penambahan 1.000 triliun rupiah utang negara dalam 1 tahun pandemi? Mengapa pemerintah harus menambah utang sebanyak itu? Oke, kalau kita lihat dulu di awal tahun 2020 sebelum adanya pandemi, saat itu orang-orang kita lihat di dunia, di domestik, itu kita semua cukup optimis melihat perekonomian di tahun 2020. Di awal tahun misalnya, itu perhatikan mengeluarkan mencapai 3,3%. Pandemi COVID-19 berdampak pada aktivitas ekonomi, adanya social distancing, adanya PSBB dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat kalau kedampak ke APBN, tentu saja itu berdampak kepada penerimaan perpajakan kita. Ya. Aktivitas ekonomi turun, ya malah banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnisnya, penerimaan perpajakan turun. Nah, kemudian apa nih peran pemerintah dalam kondisi seperti ini, pandemi seperti ini? Nah, kalau kita lihat krisisnya itu, kita lihat itu berdampak kepada baik sisi supply dan sisi demand, sisi produksi maupun sisi konsumsi. Disinilah dibutuhkan peran pemerintah. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini pemerintah berfokus kepada 3 hal. Pertama, bagaimana kita mendukung sektor kesehatan. Dan kita bicara tentang mulai dari awalnya pandemi, bagaimana menyediakan fasilitas kesehatan. Kita membayar semua klaim untuk perawatan dari COVID-19 ini, penyediaan sarana prasarana, pembayaran nakes dan sebagainya. Fokus kedua adalah bagaimana kita memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak. Itu juga kan dalam kondisi seperti ini justru dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, apalagi yang terdampak akibat adanya pandemi. Yang ketiga, fokus pemerintah bagaimana membantu dunia usaha, khususnya UMKM. Nah, itu yang kita di fokus 3 itu, kemudian kita rancanglah program pemulihan ekonomi nasional. PEN. Nah, tadi kembali ke PEN itu tadi. Jadi kebayang nggak? Perimanya turun drastis, ya kan? Kemudian kita di sisi belanja, itu kan butuh biaya. Jadi belanja kita melonjak, itulah yang disebut namanya cyclical. Dimana dibutuhkan kayak pemerintah untuk memberikan stimulus pada ekonomi, menyelamatkan perekonomian, termasuk mendorong, menyelamatkan kesehatan masyarakat. Nah, singkat cerita lagi, APBN itu sebenarnya mudah. Lihat penerimaan, di awal tahun APBN itu, kita penerimaan itu kita estimasi kita proyeksikan bisa mengumpulkan 2.200 triliun. Kemudian kita koreksi menjadi hanya sekitar 1.700 triliun. Koreksinya cukup besar. Tadi kita asalnya sekitar 2.500 triliun meningkat menjadi 1.700 triliun. Jadi dia adalah pekaan defisit. Lihat dunia misalnya, lihat dunia. Dunia itu rata-rata hampir semua melakukan stimulus fiskal yang sama. Hanya luar biasa. Datanya itu stimulus fiskal global itu mencapai 12,7 triliun US dollar. 1,7 triliun atau 12% dari PDB total dunia. Nah, Indonesia berapa? Dengan program PEN tadi yang sebesar 655 triliun, itu kita kurang lebih 4% dari PDB. Okay. Nah, ada yang sampai 10% dari PDB, ada yang sampai 12% dari PDB. Kita 4% dari PDB. Nah, itu kemudian ditranslasikan dalam bentuk adanya pelebaran defisit. Ya kan? Nah, Indonesia, dan kalau tadi soal 1.000 triliun. Nah, kita juga bandingkan, nggak bandingkan dengan negara kecil, Singapura atau Hong Kong, atau dengan negara besar Amerika. Makanya kita selalu normalisasikan dengan PDB, ukuran ekonomi kita.
Nah, kalau kita lihat defisit kita, kemudian lihat outstanding utang kita, aslinya sebelum krisis itu 3%-an, naik menjadi 38%. Sebagai pembanding, India 72% naik menjadi 89%. Thailand dari 41% naik 50,4%. Malaysia 57,2% naik menjadi 67,6%. Semua negara hampir melakukan pelebaran defisit, penambahan utang. Tapi Indonesia bisa dilihat kita terjaga cukup baik dengan angka yang moderat hanya sekitar 8% penambahannya. Nah, itu pun tadi pertanyaan berikutnya dipakai buat apa? Tadi saya sampaikan prioritas pertama adalah untuk kesehatan. Untuk tadi biaya penanganan COVID, klaim, prasarana, tenaga kesehatan, dan sebagainya. Kemudian kita lakukan perlindungan sosial, itu sebesar 220 triliun. Kita ada program PKH, 10 juta keluarga, kartu sembako, diskon listrik, subsidi kuota internet, kartu prakerja. Kita membantu dunia usaha, khususnya UMKM, alokasikan 112 triliun. Kita memberikan 30 juta UMKM minimal mendapatkan satu jenis bantuan. Ada subsidi bunga, ada banpres pelaku usaha mikro. Total kredit disalurkan untuk UMKM mencapai 315 triliun. Oke. Pak Luki, berarti tadi disebutkan bahwa kenaikan utang itu memang karena adanya pandemi begitu. Tapi mungkin yang jadi concern kita bersama, bagaimana dengan kemampuan bayar utang pemerintah, potensi default dan lain sebagainya macamnya. Singkat saja, Pak. Ya, sama juga saya sampaikan semua negara itu melakukan hal yang sama. Justru Indonesia itu masih sangat terjaga. Oke, itu satu. Kedua, kami ini misalnya selalu ada rating agency yang melakukan assessment terhadap risiko default kita misalnya. Ada juga ukuran namanya CDS, Credit Default Swap. Nah, kalau kita lihat misalnya proyeksi per hari ini, CDS kita itu sudah kembali lagi dengan posisi di awal tahun 2020. Sekitar 67 ininya. Artinya, investor melihatnya risiko itu sangat terjaga. Credit rating tadi namanya S&P, Moody's, terbaru GCRA dari Jepang, itu memberikan assessment dan ada downgrade. Jadi masih semua sama. Itu dari kan SBN, Global Domestic Income Index-nya, minatnya itu selalu tinggi. Itu bentuk kepercayaan, itu satu hal. Kedua, di sisi kemampuan yang disampaikan menurut undang-undang itu, batas amannya itulah 60% dari PDB. Saat ini kita adalah 38% dari PDB. Kedua, kita sadari dengan jumlah uang tambah utang sebesar itu, ini memang akan sangat memberatkan. Misalnya, kami inovasi. Misalnya, kita dengan kerjasama dengan Bank Indonesia, ada skema burden sharing, di mana untuk sebagian utang pemerintah dalam bentuk SBN, itu dibeli langsung oleh Bank Indonesia, dan kemudian yieldnya atau kuponnya itu dibayarkan, ditanggung oleh Bank Indonesia. Tapi dibatasi hanya untuk pengeluaran tertentu yang sifatnya kita sebutnya yaitu benar untuk menyangkut hayat hidup orang banyak, tadi untuk sektor kesehatan, untuk perlinsos. Itu mengurangi beban utang kita. Oke, baik. Pak Luki, ada sedikit kendala audio, tetapi kami bisa menangkap pesannya bahwa utang yang saat ini lebih dari 6.000 triliun dalam posisi aman, bahkan bisa dikatakan sejumlah negara melakukan kebijakan yang sama dan Indonesia dipastikan posisinya aman, investor juga masih percaya sama kita gitu ya. Terima kasih Pak Luki telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Saudara, informasi berikutnya.